tadi yang imam doa dengan yang doa. Mudah-mudahan diberkati juga nekat. Nekat ini penting, syaja'ah, berani. Berani bukan kemudian berani mati dalam artian tidak ada perhitungan. Berani mati, tetapi juga kita memiliki perhitungan yang baik. Nah, mudah-mudahan dengan usia yang 16 tahun ini, yang nekat ini, mudah-mudahan kita juga SMK Informatika juga mampu menciptakan terobosan-terobosan. Kalau yang namanya nekat itu pasti terobosan, bukan orang yang nekat bawa motor. Itu sih konyol. Siapa yang sering konyol bawa motor? Itu sih bukan dua banget. Baik, saya akan memanfaatkan sambutan ini untuk pesan kalian kepada kalian. Saya teringat waktu pesantren ada kitab namanya Ta'lim Al-Muta'alim, itu karangan Syekh Al-Zarnuji. Al-Zarnuji itu adalah nisbah dari sebuah kota di Turki Maristan. Ternyata kitab ini sudah sekitar disusun oleh beliau pada abad 6 Hijriah. Sekarang abad berapa? Abad 14 Hijriah. 14 Hijriah karena 1400 ini dikarang disusun oleh Syekh Al-Zarnuji pada abad 6 Hijriah. Bunyinya seperti ini, ada qasidah-nya, dan mungkin yang di pesantren pernah atau pernah pesantren sudah pernah mendengarnya. Ala tanalul ilma illa bisittatin sa'ubika amajmu bibayani zaka'un wa hirsun wastibarun wa bulughatun wa irsyadu ustadi wa tulu zamani. Jadi ini nasyid ataupun ini pembakar semangat bagi orang yang mau mencari ilmu. Kata Imam Zarnuji mengatakan dalam kitabnya bahwa yang namanya ala tanalul ilma illa bisittatin, tidak akan pernah mencapai ilmu atau tidak akan pernah memperoleh ilmu kecuali dengan 6 syarat. Illa bisittatin, kecuali dengan 6. Yang pertama adalah dagaun, kecerdasan. Setiap manusia diciptakan potensi kecerdasannya. Maka syarat pertama Anda sudah masuk karena Anda memiliki akal nih. Nah, adik yang ngobrol di belakang itu, awas jangan sampai cerdasnya hilang ya. Yang di belakang jangan sampai cerdasnya hilang. Kecerdasan itu diibaratkan ember dan juga taruhlah katakan bencana air, tempat air. Kalau semisalnya kecerdasan itu bertingkat-tingkat, maka ada yang seperti punya kolam renang, airnya menampung banyak, ada yang kolam di rumah saja, ada yang ember, ada yang gelas. Tetapi volume otak sama untuk manusia, diberikan keluasannya. Nah, sekarang kalau kita melihat otaknya besar seperti kolam renang tetapi tidak pernah diisi, maka tidak ada air. Sebaliknya, kalaupun gelas kecilnya sebesar itu ukurannya, tetapi kalau dia isi dan ada airnya, sehingga dia akan berpengaruh terhadap kecerdasan. Maka kecerdasan ini juga harus dilatih.
bagaimana? Bukan hanya secara empirik, logik saja, tetapi kecerdasan ini juga harus ditempuh berdasarkan atau melalui cara spiritualitas atau spiritual yang biasa kita lakukan. Salah satunya adalah kita sholat duha. Nah, sholat duha ini adalah minta rezeki. Rezeki itu bukan saja harta, rezeki itu bukan hanya saja makanan, rezeki itu adalah juga kecerdasan agar kita memperoleh ilmu secara ikhlas, dan juga guru-guru kita mengajarkannya juga cara ikhlas. Yang kedua adalah hirsun. Hirsun ini cerdas. Kalau tidak punya semangat, percuma. Saya tuh bisa terbang loh. Terbangnya begini, dari sini dan pohon bendera, yang listrik langsung ke bangunan. Tapi itu hanya dengan angan-angan. Dia untuk dan sebagainya, tapi tidak pernah ada semangat bagaimana mewujudkan keinginannya untuk bisa terbang. Tetapi kita harus percaya, we believe can fly. I believe I can fly. Itu ada lagunya juga. Nah, semangat inilah yang harus dibangun. Bagaimana cara membangun semangat? Maka bergaulah dengan orang-orang yang semangat. Kalau ada teman yang kurang semangat, ajak. Jangan Anda temani terus ikut untuk tidak semangat. Karena hirsun di sini adalah juga syarat mutlak kita akan memperoleh ilmu. Coba bayangkan adik-adik, kalau di Korea dan Jepang itu luar biasa semangat belajarnya. Nah, jangan sampai ini hanya menjadi peneguhan bahwa oh iya Pak, itu Jepang, Korea, kami Indonesia, kami hanya bisa belajar seperti ini, semangatnya juga ya maklum lah, memang kami makan tahu dan tempe. Ada lagi beseknya ikan sepat lagi, dan ada telawatnya di tengah. Nah, ini adalah racun, mitos yang harus kita eliminasi, harus kita hilangkan, kita buangkan dari kamus cara belajar kita, semangat kita. Oleh karenanya, orang Indonesia pun meskipun makan tempe, meskipun makan tahu, meskipun makan gesek, ikan betik, ikan pedak, tetapi semangat tidak kalah dengan masyarakat di dunia luar yang maju dan sejahtera. Kemudian yang ketiga adalah wasti baru. Jadi cerdas, semangat. Yang ketiga adalah sabar. Ingat sabar, karena sabar ini adalah kunci bahwa kita mengatasi segala macam problema. Kalau kita tidak sabar, kadang-kadang ya itu kan dikatakan Pak Haji Anizir, kita terjerumus kepada putus asa. Kok saya ngerakit laptop nggak bisa-bisa ya? Ah udahlah, ke Royal aja beli. Ini kalau yang teknik jaringan ataupun PKJ ataupun apa di bidang IT. Terus ada orang, kalau saya susah ya belajar akuntansi, ah udah saya pindah aja ke sekolah jurusan yang gak ada jurusannya. Mau kemana Pak? Kang, kalau sekolah tidak memiliki
urusan ataupun tujuan yang kita capai. Nah, ini sabar penting. Sabar ini digandengkan oleh Allah dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi sabar ini bisa menjadi penolong seperti penolongnya sholat terhadap diri kita. Kalau kita sabar, sama saja kita juga dalam artian mengamalkan ajaran-ajaran atau hikmah-hikmah sholat. Yang keempat adalah memerlukan bekal, karena sekolah tidak ada yang gratis. Nah, tapi bagi orang yang cerdas, berprestasi, banyak beasiswa disiapkan oleh mereka-mereka yang punya kecerdasan, punya semangat, dan punya sabar. Maka yang nomor 4 ini adalah bekal yang cukup. Beasiswa insya Allah akan datang. Saya punya teman itu dari SD sampai S3 sekolahnya gratis, dibiayai oleh negara. SD-nya gratis, SMP-nya gratis, SMA-nya gratis, kuliahnya di Al-Azhar gratis, S2-nya di UGM gratis, sekarang S3-nya di Universitas Negeri Malang gratis. Karena cerdas, semangat, dan juga sabar. Kemudian yang berikutnya adalah wa irsyadu ustadin, dan harus ada guru. Banyak orang yang belajar tanpa guru, belajar ilmu fikih nggak ada gurunya, gurunya di internet. Bentar-bentar bid'ah, bentar-bentar bid'ah. Apa bid'ah itu? Katanya sesuatu ajaran yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu adalah bid'ah. Nah, model ISIS